Yang saya rasakan ya Mbak ya, kayaknya dari pola pemikiran itu juga berubah. Padahal saya hanya mengamalkan satu hal waktu itu ya, nafas syukur. Jadi setiap bangun tidur saya bersyukur, terus afirmasi positif ke diri kita tentang hari ini. Terus setelah mau tidur kita berterima kasih. Itu yang saya rasakan. Tapi ternyata apa yang terjadi di lingkungan saya itu berubah Mbak. Yang pertama soal apa ya, pemikiran kayaknya ya. Saya tuh enggak tahu ya Mbak ya. Ternyata saya sudah menemukan pembuangan sampah emosi yang tepat untuk overthinking saya. Saya kan overthinkingnya parah ya Mbak Manda, tahu sendiri overthinking itu parah. Tapi alhamdulillah saya menemukan media yang tepat untuk melampiaskan itu dan membuang jadi hal yang positif gitu. Jadinya di lemak otot gitu ya. Dengan apa? Dengan olahraga gitu ya. Jadi kayaknya sudah ini banget gitu loh, nyatu banget. Oh, kalau endorfin keluar itu ternyata bahagia banget. Nah, ada yang bilang ketika capek kita itu membahagiakan, itu berarti kita itu berada di jalur yang tepat gitu. Nah dari situ saya tidak ada waktu lagi untuk istilah galau Mbak. Ya sometimes ya ada ya, mungkin kegalauan itu yang paling besar tentang anak memang ya, apalagi jauh ya. Tuh. Terus apa ya? Yang baru-baru terjadi itu gak disangka Mbak. Jadi saya dipilih menjadi ketua MGBK Kabupaten apa itu Tuban. MGBK? Jadi komunitas guru BK SMK se-Kabupaten Tuban. Wow, Jadi nice. Dan saya Baru itu ya? baru kemarin pelantikan, hari apa itu pelantikan. Dan saya tuh kok saya ya, ketika saya bilang kok saya ya, tapi orang kan menganggap sudah kamu yang kompeten gitu loh, dengan segala pertimbangan ya Mbak ya, kayak gitu. Ya berarti orang memandangku pantas gitu loh. Nggak mungkin lah aku dibalik dibalik aku itu guyonannya, terus aku kan suka selengean, tapi di mode serius aku bakal serius gitu. Itu yang aku rasakan setelah jeda bersama. Terus ya ada panik-panik sedikit ya kemarin, berdamai dengan Mbak itu yang soal anak ya, lebih ke komunikasi ya, lebih ke komunikasi dengan anak perempuan yang usianya itu sudah remaja akhir lah, 19-20 kan, atau 19-20. Nah itu waktu itu memang saya lupa bahwa dia sudah besar yang sudah tidak bisa kita kita atur lagi diwetikno kayak biyen, tidak bisa itu. Ternyata Mbak Manda benar, coba aja berpikir. Dan di situ dia ngobrol, aku nggak suka Bu diwedek-wedekno gitu, aku nggak suka diancam-ancam, sudah nggak usah kuliah, aku nggak suka gitu. Oke, dia juga minta maaf kalau gitu. Kalau nyamanmu gimana, aku itu tahu tanggung jawab gitu loh, intinya seperti itu. Nah itu Mbak, pencapaian yang luar biasa memang. Setelah dari bulan apa ya kita itu ya, Februari, Maret, April ya, dua bulan hal besar terjadi, banyak sekali gitu. Dan sudah nggak ngeluh lagi istilahnya, mereka kok gini ya, aku kok gini, enggak, sudah. Dan saya sudah berani meng-cut off orang-orang yang sekiranya jadi vampir energi buat saya. Itu tak cut off Mbak, sudah berani. Dulu kan saya kalau dari siklus pertemanan itu kan aku orangnya people pleaser banget ya, jadi nggak tegaan gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa. Babahno dekne ngamuk-ngamuk lah apa itu ya ini duniaku gitu loh. Ini batasanku, daripada aku memaksakan untuk tetap berteman dengan orang itu dan akhirnya mentalku sendiri yang tidak aman. Lebih baik saya meng-cut off. Ya siklus kemarin tuh loh Mbak, yang ada komunitas yang tak ceritakan itu, ya itu aja Mbak Manda dari saya. Kok cerita tentang anaknya kayak simpel banget, padahal kemarin kayak serius. Oh iya, karena sudah minta maaf ya. Mungkin karena nangis loh, nangis aku, nangis banget. nangis loh.
Lah ternyata ada teman saya bilang gini, emang seburuk itu ya buat kamu perempuan yang nggak berjilbab. Waktu itu kan nggak berjilbab Mbak, dia itu kan ceritanya nongki, dan ketakutan saya adalah dilihat oleh teman atau siapa yang akhirnya nanti lapor ke ayahnya. Itu sebenarnya ketakutanku itu lapor ke ayahnya. Dan selain itu aku takut aja dia salah jalan gitu loh, karena aku merasa aku pernah salah jalan, jadi itu egoku yang ku tempel ke dia gitu ya. Ego sebagai orang tua yang ku tempel ke anakku gitu loh. Aku nggak mau kamu kayak gini-gini. Nah sebenarnya kekhawatiran itu juga dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu yang semakin apa ya, membuat kita itu kayak kalau dibilang parno ya nggak parno juga ya Mbak, cuma ya khawatir atau nemen ngono itu, khawatir akan nemen. Tapi nggak sampai ke paranoid, nggak. Setelah itu ya memang beberapa hari saya nggak tenang gitu loh, sudah pengen udahlah aku tak pancal dewi dan Surabaya saya gitu, cuma tak ya ingat kadang-kadang ya udah calling down dulu aku ya benar-benar tak ini, tapi ya benar memang nggak bisa tidur kayak gitu ya, muncul lagi. Makanya saya pengen damai-damai aja gitu loh Mbak, walaupun orang ada dedornya ya namanya hidup ya Mbak ini sih ya nggak mungkin nggak ada dedornya ya. Walaupun ada dedornya kita sudah bisa tenang ngadepi dedor. Oh ya sudahlah, nggak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita yang menyaksikan dari awal penjenengan rawuh ke sini Bun. Pembawanya pripun beda banget gak? Gitu Bun. Beda banget. Yang dulu masih agak lucu. Nggih. Tapi beli jenengan kan pun pirsa toh waktu beliau ke sini awalnya. Aku sudah agak kalem, sudah yang pasti itu sudah bisa menilai dan menyadari sendiri, oh salahku di sini, kayak tadi loh. Itu kan egoku yang aku pasang ya gitu. Nah itu sudah mulai bisa. Dulu di awal beliau kayak masih gimana gitu, suka menyalahkan aja. Nggih. Kita yang menyaksikan loh Bun maksudnya. Nggih. Maksudnya gitu. Dan dari pengalaman orang yang ngamati saya ya Mbak ya, terutama soal olahraga. Bu, awakmu mas mudun loh, enggak, karena saya memang takut timbangan Mbak. Saya nggak percaya diri. Saya nggak mau melihat progres saya. Pokoknya ketok sudah langsing banget, baru saya mau nimbang, karena tujuan saya bukan di body goal. Tujuan saya adalah menghindari OVT yang berlebihan. Karena saya OVT banget. Dan ternyata betul, dari yoga aku belajar tenang, dari gym aku belajar untuk bersabar dan konsisten. Yo at least kesibukannya itu apa ya, tubuhnya itu diberikan kegiatan yang bertujuan gitu loh. Sebelum ini kan tubuhnya nggak banyak gerak, jadi kan pikirannya lebih aktif. Nah sekarang dicoba seimbangkan dengan olahraga, tapi termasuk paling oke. Kalau emang mau ya daily walk tuh bagus. Daily walk itu yang jalan kaki doang, tapi bukan statis ya. Yang memang jalan, yang di luar, yang tidak di alat gitu, yang yang muter. Bukan di treadmill. Yang kayak kemarin itu Mbak. Ya yang kayak kita di jeda bersama yang jalan. Nah itu tuh lebih nge-clear kayak pikiran, lebih kayak berarti bisa melaku gitu loh, pikiran nanti ada apa gitu bisa muncul di situ. Dan ternyata Mbak di yoga itu kan aku belajar juga bagaimana emosi itu tersimpan di tubuh ya Mbak. Bener Mbak, ternyata dulu aku kan pernah yoga ya Mbak. Ya di samping kaku karena lama jeda. Tapi di situ itu emang ada pose tertentu yang saya dulu bisa melakukan dan itu sekarang nggak bisa melakukan. Kata guru yoga saya itu adalah bentuk emosi yang enggak tersalurkan, ya emosi yang tersimpan di tubuh gitu. Tentang balance gitu ya. Belum bisa lagi, harus belajar proses. Tapi gimana apresiasinya? Nice, Bunda nice. Alhamdulillah. Berarti vision boardku ada yang tercapai ya. Keren. Banyak kayaknya. Kemarin lebih tentang pikiran kan, lebih fokus, lebih present ke saat ini gitu. Biasanya kan blambir kemana-mana badannya doang, di sini pikirannya entah di mana. Sekarang kalau sudah mulai present, lebih mulai center lah ke diri sendiri, sudah mulai
mau